Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Abu Rizal Bakri. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS atau Statistical Package for the Social and Science. Video ini akan aku bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang apa itu validitas dan reliabilitas, kemudian bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS, dan yang terakhir, bagaimana cara kita membaca atau menginterpretasikan hasil output validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS tersebut. Oke, let's start it. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu perkenalan tentang validitas dan reliabilitas. Sebelum kita masuk ke dalam perkenalan, sebenarnya validitas dan reliabilitas ini sudah tidak asing bagi mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Mahasiswa semester 4 dan semester 5 telah memperoleh mata kuliah metodologi penelitian, di mana di dalam metodologi penelitian tersebut ada bahasan tentang instrumen penelitian. Jadi validitas dan reliabilitas ini erat kaitannya dengan instrumen penelitian, seperti itu. Sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya dalam pendidikan atau dalam penelitian dan pendidikan seperti ini. Kita mempunyai sebuah judul penelitian yang berjudul pengaruh promosi terhadap minat nasabah untuk menabung pada sebuah bank tertentu. Jadi instrumen tersebut dikatakan valid ketika instrumen itu dapat mengukur promosi dan minat nasabah untuk menabung pada sebuah bank tersebut. Biasanya uji validitas ini digunakan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Untuk kaidah keputusannya yaitu, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Jadi R hitung ini diperoleh dari hasil output SPSS tersebut yang akan kita lakukan nanti. Kemudian R tabel ini harus dicari terlebih dahulu dan diperoleh berdasarkan rumus dan berapa besar responden dalam penelitian kita. Tapi teman-teman, dalam pembahasan kali ini aku tidak menggunakan kaidah keputusan yang baru saja aku sebutkan. Pada video ini aku akan mengikut kaidah keputusan yang dikemukakan oleh Sugiono. Kenapa? Karena menurutku kaidah keputusan yang dikemukakan oleh Sugiono ini lebih mudah. Jadi kita tidak perlu lagi mencari R tabel. Kaidah keputusannya seperti ini. Jika R hitung lebih dari 0,300 atau 0,3, maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari 0,300 atau 0,3, maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Oke guys, selain kita mengetahui apakah instrumen kita tersebut valid atau tidak, kita juga dapat mengetahui kategorisasi hasil uji validitas kita tersebut. Jadi untuk uji validitas, kategorinya terbagi menjadi 5, yaitu kurang, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi masing-masing kategori tersebut memiliki batas-batas nilai. Contohnya seperti sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas yang kurang apabila nilainya berada di antara 0,00 sampai dengan 0,20. Kemudian dikatakan rendah apabila nilainya berada di antara 0,21 sampai dengan 0,40. Kemudian dikategorikan cukup apabila berada di antara 0,41 sampai dengan 0,60. Kemudian dikategorikan tinggi apabila berada di antara 0,61 sampai dengan 0,80. Yang terakhir dikategorikan sangat tinggi apabila nilainya berada di antara 0,81 sampai dengan 1,00. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang pengertian dari reliable. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut digunakan untuk mengukur objek yang sama pada masa yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, dia tetap menghasilkan data yang sama. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, rumus yang biasa digunakan atau teknik yang biasa digunakan untuk melakukan uji validitas beberapa di antaranya seperti Alpha-Cronbach, kemudian teknik Rudder-Richardson K20 dan K21, kemudian ada variance Hoyt, kemudian yang terakhir adalah teknik belah dua atau split half. Sebuah instrumen dikatakan memiliki reliabilitas sangat rendah apabila nilainya berada atau nilainya lebih kecil dari 0,20. Kemudian dikategorikan rendah apabila nilainya berada di antara 0,20 sampai dengan kurang dari 0,40. Berarti 0,39 ya teman-teman.
Kemudian selanjutnya dikategorikan sedang apabila nilai tersebut berada di antara 0,40 sampai dengan kurang dari 0,70. Kemudian dikategorikan tinggi apabila nilainya berada di antara 0,70 sampai dengan kurang dari 0,90. Kemudian terakhir sangat tinggi, dikategorikan sangat tinggi apabila nilainya berada di antara 0,90 sampai dengan 1,00. Setelah kita mendengar penjelasan tentang apa itu validitas dan reliabilitas, untuk tahap kedua kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas tersebut dengan menggunakan SPSS. Oke, ayo kita mulai. Oke guys, langsung saja kita masuk kepada praktiknya. Kita akan langsung praktek bagaimana cara kita menguji validitas dan uji reliabilitas tersebut dengan SPSS. Yang pertama yang harus adalah kalian harus memiliki terlebih dahulu software SPSS tersebut. Jadi setelah kalian install atau setelah kalian install atau bagi kalian telah mempunyai, langsung saja klik pada bagian SPSS tersebut. Kemudian akan muncul lembar kerjanya seperti ini. Pada bagian bawah pojok kiri itu ada dua kotak dialog, yaitu data view dan variable view. Jadi seandainya kalian ingin item-item pernyataan kalian itu diberi nama, kalian bisa langsung saja memberikan namanya pada bagian name. Jadi saya contohkan di sini, saya akan menguji validitas dan reliabilitas tentang instrumen promosi. Ya, saya contohkan di sini adalah instrumen promosi. Jadi saya misalkan di sini ada 6 item instrumen promosi. Jadi saya buat di sini P1. P1 ini menandakan bahwa item instrumen promosi nomor 1, kemudian P2 sampai dengan P6, P4, P5, P6. Tapi guys, bagi kalian yang tidak ingin repot, boleh juga sebenarnya untuk uji validitas ini, name ini kita kosongkan, jadi langsung saja nanti dia di sini otomatis. Oke, setelah kita beri namanya, langsung kita klik pada bagian data view. Tampilannya seperti ini kawan-kawan. Jadi setelah itu kita masukkan hasil skor masing-masing hasil skor masing-masing item tersebut pada bagian ini. Jadi di sini saya sudah memiliki data mentahnya, tinggal saya copy pastekan saja. Kita copy paste. Uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS ini tidak sulit, sangat mudah. Tinggal klik saja sudah selesai. Oke, kembali aku jelaskan, di sini aku mempunyai 6 item pernyataan tentang instrumen promosi. Jadi di sini ada 6 item, kemudian ada 40 responden yang mengisi instrumenku ini. Kemudian ini merupakan 3-4-3-3-4-3 ini merupakan hasil skor berdasarkan skala yang telah kita buat. Berarti responden berarti di sini kita interpretasikan seperti ini. Berarti responden pertama pada item angket pertama dia memperoleh skor 3, kemudian pada item kedua dia memperoleh skor 4, kemudian pada item ketiga dia memperoleh skor 3, kemudian pada item keempat dia memperoleh skor 3, pada item 5 dia memperoleh skor 4, dan pada item ke-6 dia memperoleh skor 3. Begitu seterusnya sampai dengan ke bawah. Jadi bagaimana cara kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas tersebut? Sangat mudah. Kita tinggal hanya mengklik bagian analisis, kemudian kita klik bagian skala, kita klik reliability analysis. Sorry agak belepotan. Kemudian kita pindahkan semua item-item ini yang berada di kotak sebelah kiri, kita pindahkan ke bagian sebelah kanan. Bisa kalian klik satu persatu, bisa juga kalian klik secara keseluruhan supaya lebih mudah. Kita klik secara keseluruhan, kita pindahkan ke bagian kotak sebelah kanan. Kemudian klik bagian statistik. Kemudian kalian centang bagian scale if item delete. Oke. Kemudian klik continue, kemudian kita klik OK, kita tunggu hasil outputnya, dan selesai. Inilah dia hasil outputnya.
Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap 3 video ini, yaitu akan menginterpretasikan hasil output, uji validitas, dan uji reliabilitas yang telah kita lakukan dengan SPSS tersebut. Jadi untuk hasil outputnya itu ada 3 tabel, hasil output yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama ada case processing summary, kemudian ada reliability statistik, dan yang terakhir item total statistik. Jadi kawan-kawan atau teman-teman sekalian, untuk kolom pertama ini menjelaskan tentang semua kebetulan responden kita di sini 40, jadi validnya itu 40, maksudnya 40 semua skor responden itu dimasukkan tanpa ada pengecualian. Jadi totalnya itu ada 40 dan validnya itu 100%, seperti itu. Kemudian hasil output yang kedua itu ada tabel reliability statistik. Di situ ada tentang crown batch alpha, kemudian ada end of item. End of item ini maksudnya instrumen kita memiliki 6 item, kemudian crown batch alpha-nya diperoleh nilai sebesar 0,856. Jadi 0,856 ini kemudian kita bandingkan atau kita masukkan ke dalam kategorisasi. Oh iya, sebelum kita mengetahui kategorisasi, aku akan menjelaskan terlebih dahulu keputusan uji reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika nilainya lebih dari 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika nilainya lebih kecil dari 0,60, seperti itu. Jadi hasil output kita di sini hasil crown batch alpha-nya sebesar 0,856, kemudian kita interpretasikan di 0,856 ini lebih dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen kita ini reliable. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke dalam tabel kategori yang 5 tadi, teman-teman sekalian. Berarti 0,856 ini berada di antara 0,70 sampai dengan kurang dari 0,90 dengan kategori tinggi. Jadi reliable kita ini termasuk dalam kategori tinggi, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap interpretasi hasil output uji validitas. Kita berpatokan kepada nilai crown batch alpha if item delete yang terakhir ya teman-teman, pada bagian terakhir. Jadi di situ diperoleh untuk item pernyataan pertama, item butir instrumen pertama diperoleh nilainya sebesar 0,811. Kemudian 0,811 ini kita masukkan ke dalam kaidah keputusan seperti yang sudah aku jelaskan pada tahap pertama tadi. Jadi kaidah keputusannya dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari 0,300. Seperti itu. Jadi nilai untuk instrumen pernyataan pertama dalam instrumen maksudnya 0,811 atau 0,811. Jadi 0,811 ini lebih dari 0,300. Jadi dapat disimpulkan bahwa item pertama dinyatakan valid. Kemudian jika teman-teman mau nilai ini kemudian kita masukkan ke dalam dalam tabel kategori. Agak belepotan. Kita masukkan nilainya ke dalam tabel kategori yang 5 tadi. Jadi 0,811 itu berada di antara 0,80 sampai dengan 1,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori validnya itu sangat tinggi. Seperti itu teman-teman. Secara keseluruhan nilai yang kita peroleh itu berada di atas 0,300 ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan keseluruhan item ke-6 item instrumen kita itu dinyatakan valid dan memiliki kategori sangat tinggi. Satu hal yang harus kita ketahui bersama teman-teman sekalian, bahwa tidak selamanya instrumen atau butir-butir instrumen yang kita uji dengan menggunakan SPSS selalu valid kebetulan. Dalam uji validitas dan reliabilitas kita ini, ke-6 butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Ada instrumen-instrumen atau butir-butir instrumen setelah kita uji dengan menggunakan SPSS maupun secara manual, hasilnya itu tidak valid. Jadi seandainya hasilnya itu tidak valid, harus dibuang. Kemudian seandainya teman-teman semua ingin menggantikan dengan item yang baru, boleh dipersilahkan, tapi diharuskan untuk menguji kembali apakah item tersebut valid atau tidak. Nah teman-teman, sebenarnya ada trik bagaimana cara memvalidkan butir-butir instrumen yang tidak valid tersebut menggunakan SPSS pastinya ya. Bagi kalian yang ingin tahu, langsung saja email aku. Emailku telah kusertakan di bagian deskripsi. Tinggal kalian email, kalian tanya, nanti akan aku balas ya.
Kenapa? Karena aku tidak bisa menjelaskannya di sini, teman. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah video singkatku tentang penjelasan mengenai bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Bagi kalian yang ingin berkomentar, ingin memberikan saran, ingin bertanya, silahkan. Kemudian jika kalian menyukai videoku, silahkan klik tombol like, dibantu subscribe-nya juga. Kemudian klik lonceng notifikasi agar kamu adalah orang pertama yang mengetahui ketika aku mengupload video-video terbaruku. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.